Sudah hampir 3 tahun ini gue nggak investasi di saham lagi, bener-bener stop, nggak ada lagi dana-dana yang gue tambahkan ataupun gue top up atau untuk investasi di saham syariah. Tapi alternatifnya saat ini gue itu investasinya di salah satu peer to peer lending. Apa itu peer to peer? Sebenarnya kita mendanai usaha lain melalui sebuah platform kalau gue sendiri gitu. Jadi kita mendanai sebuah usaha untuk mereka mungkin untuk modal kerja ataupun untuk invoice financing, mereka belum cair invoice-nya, tapi mereka butuh tambahan modal. Nah, saat ini gue berinvestasi di salah satu peer to peer, tidak lagi di saham syariah. Kenapa gue memilih peer to peer? Yang pertama, resikonya sebenarnya hampir-hampir sama dengan saham. Jadi kalau saham memang volatilitasnya tinggi, kita harus, kalau yang short term kita harus terus memantau, kalau yang long term kita memang harus memilih banget fundamentalnya. Nah, kalau gue menilai peer to peer sebenarnya resikonya hampir sama. Resikonya kalau peer to peer juga ada resiko gagal bayarnya, tapi itu semuanya bisa diakalin sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Resikonya dengan saham 11-12 hampir sama. Yang kedua, di peer to peer lending gue bisa tahu kapan investasinya akan berakhir, karena di situ dijelaskan biasanya kalau peer to peer, usaha ini itu akan dananya akan dikembalikan selama misalnya 200 hari, selama 90 hari, selama 30 hari. Jadi kita sudah langsung ketahuan, uang gue akan balik dalam waktu sekian hari. Contoh misalnya uang gue akan balik dalam waktu 30 hari. Yang ketiga, returnnya itu sudah pasti. Jadi contohnya di sini mungkin nanti akan gue taruh screenshotnya ya. Jadi kalian bisa lebih detail, ada harinya, biasanya pendanaannya itu berapa hari, terus kemudian ada jumlah returnnya secara annual diakumulasikan itu berapa persen, terus kemudian bahkan dia berapa kali sudah melakukan pendanaan di platform ini gitu. Nah, dari awal di situ sudah dijelaskan bahwasanya ini returnnya akan contoh 13%. Rata-rata return di peer to peer lending kalau menurut gue itu kayaknya di 10 sampai terbesar yang pernah gue lihat ataupun pernah gue danain itu di 16%. Jadi lumayan cukup menarik sebenarnya dalam waktu return dalam waktu 1 tahunnya. Tapi ada beberapa kekurangannya juga untuk peer to peer lending. Yang pertama, resiko gagal bayarnya ada. Jadi ada beberapa pendanaan yang ngebayarnya nggak tepat waktu, bahkan bisa molor berbulan-bulan, bahkan bisa juga case-nya nggak terbayarkan gitu kan. Tapi semuanya nanti bisa diakali. Di akhir nanti akan gue kasih tips bagaimana caranya menghindari hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, dia ada minimum. Jadi nggak bisa kalau misalnya di saham itu kayaknya di 100.000 gitu kan. Nah, kalau di peer to peer lending biasanya mereka ada minimum angka tertentu. Kalau di platform yang gue investasikan itu minimum pendanaannya di 1 juta. Jadi nggak bisa kayak saham itu yang 100.000 aja bisa langsung mulai. Bahkan mungkin di beberapa platform peer to peer lain mungkin ada kali ya, karena gue nggak explore semua peer to peer, gue cuma pernah nyoba sekitar 3 atau 4 peer to peer, dan yang paling nyaman menurut gue saat ini adalah yang gue pakai gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kelemahannya, karena dia punya jangka waktunya sudah dari awal ditentukan, jadi kita nggak bisa jual kapan aja. Misalnya 6 bulan ataupun 3 bulan 90 hari. Kita bulan depannya ya ada kebutuhan misalnya, itu nggak bisa kita jual. Makanya balik lagi, teori dasar investasi adalah ya pakai uang dingin sebenarnya. Kalau uang-uang panas yang akan digunakan 1-2 bulan ke depan ya lebih baik diinvestasikan di instrumen yang lainnya gitu. Itu kira-kira menurut gue kenapa gue akhirnya memilih peer to peer lending daripada saham. Nah, selanjutnya mari kita bahas tips bagaimana supaya resiko-resiko yang tadi ada di peer to peer lending itu diminimalisir sehingga investasinya bisa lebih smooth. Ini beberapa tips yang gue lakukan selama 3 tahun ini. Tips yang pertama,
pastikan kita tidak mendanai pendanaan yang baru pertama kali. Karena belum ada data historinya, oh dia pengembalian dananya on time nggak, dipercepat atau dia terlambat. Jadi yang pertama, hindari pendanaan kepada usaha yang baru pertama kali melakukan fundraising. Yang kedua, usahakan mendanai usaha yang jangka waktunya sependek mungkin. Mungkin ada yang 30 hari, 40 hari, 45 hari. Supaya kita tahu, pengembaliannya bisa tepat waktu atau enggak. Kecuali kalau teman-teman sudah terbiasa kayak gue saat ini, sejujurnya, gue lebih suka yang jangkanya menengah, di misalnya 4-6 bulan. Karena ya setelah ditaruh uangnya ya sudah, gue bisa tinggal tidur, gue bisa tinggal beraktivitas yang lainnya. Yang ketiga, lebih baik kalau payernya itu perusahaan yang sudah besar, misalnya perusahaan TBK atau perusahaan bonafit yang kita kenal, perusahaan ini pasti suatu saat akan membayar nih invoice si usaha ini gitu. Jadi itu akan ada lebih rasa aman ke kitanya, berarti nanti dia nggak akan gagal bayar nih sebenarnya. Yang keempat, pastikan resikonya itu selaras dengan returnnya. Contohnya, di aplikasi sekarang yang gue pakai, itu mereka punya profil resiko dari A, A+, A-, B, B+, B-, C gitu. A itu resikonya paling rendah, kalau C resikonya paling tinggi gitu. Diikuti dengan warna, misalnya kalau A hijau, B kuning, C kemudian merah gitu. Nah, kalau kita mau mencari yang aman, kita cari profil-profil resiko yang dia di A dan di B kalau mau aman. Tapi biasanya returnnya juga standar di 12-13%. Atau kalau yang C biasanya bisa lebih tinggi, itu 14, 15, 16. Yang B pun biasanya ada yang 14%. Sejauh ini kalau gue secara pribadi, gue biasanya mendanain pendanaan yang return per tahunnya itu di atas 13%. Jadi antara 13-16%, supaya karena ada pajak dan lain-lainnya, sebenarnya return bersih yang masuk ke kita itu sekitar 10-11% jadinya. Makanya gue supaya dapat 10-11%, gue harus mendanain yang di 13-16% tuh. Yang terakhir ataupun yang kelima, cek secara berkala. Karena beberapa pendanaan biasanya mereka mengakselerate atau mempercepat pembayarannya. Misalnya seharusnya tanggal 20 Februari mereka bayarkan karena mungkin sudah cair invoicing mereka ke payernya. Kemudian tanggal 1 ya udah mereka udah langsung bayar tanggal 1 sebenarnya. Nah, itu kira-kira beberapa tips untuk alternatif investasi, bukan kripto, bukan saham, karena udah 3 tahun gue nggak investasi di saham gitu ya, berbagai macam alasan. Mungkin di lain video akan gue jelaskan. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like dan juga subscribe. Tapi bagi teman-teman yang merasa nggak ada manfaatnya atau video ini sampah, dislike aja. Terima kasih, bye-bye.